إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan menjadikan ketakwaan tersebut sebagai bekal di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita yang semakin mendekati kematian. Waktu demi waktu telah kita lalui. Hari demi hari telah berganti. Masa demi masa telah hilang dari diri kita dan telah kita lewati. Akan tiba saatnya dan akan tiba waktunya kita mempertanggungjawabkan setiap amalan-amalan kita. Dari apa yang kita perbuat, dari apa yang kita kerjakan selama di dunia, di hari di mana tidak ada manfaat lagi harta dan anak-anak yang kita miliki, kecuali hati yang bertakwa dan dibekali dan dihiasi dengan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada suatu hari yang mana tidak akan lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Harta yang kita miliki, kedudukan yang tinggi, anak yang banyak lagi berbakti, atau anak-anak yang lucu, atau anak-anak yang kita miliki, sekalipun berjasa kepada kita, tidak akan bermanfaat lagi pada diri kita pada saat hari kiamat, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang salim, yaitu hati yang bersih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hati manusia merupakan wadah yang menyerap setiap perbuatan-perbuatan, ucapan, pendengaran, penglihatan. Semuanya bersumber dari hati dan akan diserap kembali oleh hati. Oleh karenanya, hati manusia terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang sulit untuk menerima nasihat. Hati yang mati adalah hati yang tidak bisa lagi dimasuki oleh hidayah. Hati yang mati adalah hati yang tidak bisa mengenali mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang layak, mana yang kurang layak. Hati tersebut tidak bisa menyerap kebaikan dan tidak bisa pula memberikan kebaikan. Seperti halnya benalu di dalam tubuh, hati yang mati akan menambahkan beban kesengsaraan hidup seseorang. Hati yang mati tidak akan pernah memberikan kebaikan. Akan tetapi hati yang mati justru akan menjerumuskan seseorang ke dalam lubang kebinasaan di dunia dan di akhirat, menjadikan dirinya sebagai orang yang paling sengsara ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
hati yang mati ini Allah Subhanahu wa taala misalkan kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yang mana mereka tidak bisa menerima hidayah. Mereka sombong atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apabila dikatakan kepada mereka untuk beriman, mereka tidak mau beriman dan menolak serta penuh dengan keengganan. Yang mereka lakukan adalah berada di atas kesombongan dan keyakinannya, disertai dengan keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian hati yang mati ini adalah hati orang-orang munafik. Orang-orang munafik tulen yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang awalnya hati yang mati dimiliki oleh orang munafik ini berasal dari hati yang sakit. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Oleh karenanya Allah tambahkan lagi penyakit tersebut. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena sebab perbuatan mereka. Orang munafik adalah orang yang tidak merasa bahwasannya hatinya sakit, bahwasannya hatinya sedang bermasalah. Orang munafik tidak merasa bahwasannya hatinya sedang tertimpa penyakit. Betapa banyak hamba ketika Allah berikan penyakit secara zahirnya, dia merasa, kemudian dia berusaha untuk mengobatinya. Akan tetapi betapa banyak di antara hamba seiring berjalannya itu, betapa banyak di antara hamba Allah ketika hatinya sakit, ia tidak merasa dan tidak berusaha untuk mengobatinya. Sehingga dari rasa sakit yang tidak ia sadari mengantarkan kepada hati yang mati. Oleh karenanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahaya orang munafik disertai hati mereka yang buruk lebih banyak daripada bahaya orang-orang kufar? Dalam surah Al-Baqarah dari ayat 1, kemudian di awal-awal Al-Baqarah Allah sebutkan sifat orang mukmin itu sekitar 5 ayat saja. Kemudian Allah sebutkan tentang orang kafir 2 ayat saja. Kemudian sisanya di awal Al-Baqarah Allah sebutkan tentang sifat orang munafik 11 ayat, lebih banyak daripada orang kafir dan lebih banyak daripada orang-orang beriman. Apa maknanya? Maknanya adalah sesungguhnya kemunafikan mengantarkan kepada kebinasaan dan kematian hati, yang banyak orang-orang tidak merasa akan penyakit kronis tersebut yang mengantarkan kepada kematiannya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang kedua adalah hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah, keinginan untuk bermaksiat dan berbuat dosa. Hati yang berusaha atau berorientasi pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sakit ini seperti halnya tidak nyaman apabila ia berada di atas kebaikan, atau dia enggan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sakit adalah hati yang senantiasa berusaha berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun hati tersebut belum sampai pada taraf hati yang mati, akan tetapi hati yang sakit bisa mengantarkan kepada hati yang mati. Betapa banyak di antara hati-hati hamba Allah yang mana ia merasakan sakit, ia suka bermaksiat kepada Allah, ia enggan untuk taat kepada Allah, setiap perintahnya ia tidak kerjakan, ia tinggalkan, setiap larangannya ia terjang dan ia langgar. Betapa banyak hamba-hamba Allah yang demikian. Hati yang sakit jika seandainya tidak segera diobati dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat, maka hati tersebut ibarat seperti halnya jasad yang berpenyakit kronis, akan tetapi tidak segera diobati, akan memiliki penyakit komplikasi, bercampur dengan penyakit-penyakit yang lain, sehingga menyebabkan kematian pada hatinya dan sulitnya ia mendapatkan kebaikan. Hati yang sakit diberikan kepada orang-orang munafik. Kemudian tidak sekadar orang munafik,
yaitu orang-orang yang beriman, akan tetapi ia suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, ingatlah hati kita sedang sakit. Ketika kita berkeinginan untuk melakukan perbuatan dosa dan melanggar syariat, ingatlah hati kita sedang sakit. Kemudian, ini adalah diagnosa awal. Lalu bagaimana jika seandainya ada seorang mukmin yang ia begitu tenang, begitu enjoy, begitu santai ketika ia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Betapa banyak, Anda bisa menghitung, betapa banyak orang yang salat dengan orang yang tidak salat. Silakan Anda persentase. Banyak orang yang tidak salat dan hatinya merasa tenang dalam keadaan ia tidak salat. Ia sengaja meninggalkan salat. Maka diagnosa yang kedua, ketika ia merasa tenang dengan maksiat dan dosanya, maka penyakit hatinya adalah penyakit yang kronis. Maka sampaikanlah pesan ini ke semua hamba Allah, agar supaya hati-hati kita yang berpenyakit segera diobati, segera ditangani, agar supaya hati kita hidup kembali. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian hati yang istimewa yang ketiga, yang paling istimewa, ini adalah hati yang selamat, hati yang sehat, yaitu hati orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ilmu. Hati orang mukmin dan orang muslim yang orientasinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tahu bahwasannya tujuan Allah ciptakan dirinya adalah untuk beribadah. Adapun dunia hanya menjadi pelengkap kehidupannya saja. Dia tahu bahwasannya ada tempat kembali kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia berusaha untuk menuntun hatinya dan jiwanya agar supaya meniti jalan keselamatan. Dia berusaha menyelamatkan hatinya terlebih dahulu sebelum jasadnya. Maka betapa banyak kita melihat dari kalangan para sahabat dan orang-orang saleh, yang mana sekalipun kehidupan mereka dalam keadaan miskin dan papa, sekalipun kehidupan mereka dalam keadaan kefakiran, di bawah kefakiran, akan tetapi kehidupan mereka kehidupan yang berbahagia. Allah jamin mereka dengan surga ketika jasad mereka masih hidup di atas tanah. Sebelum mereka kembali kepada Allah, Allah telah jamin mereka dengan surga. Mengapa demikian? Karena hati mereka adalah hati-hati yang beriman dan bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bersama, ketika seorang menginginkan hati yang selamat, maka ia harus mengetahui bahwasannya di dalam tubuhnya dan jiwanya ada dua sifat yang bertentangan, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Allah ilhamkan pada jiwa tersebut keburukannya dan ketakwaannya. Kemudian Allah lanjutkan lagi, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Siapa mereka? Orang-orang yang mensucikan jiwa, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia tahu Allah Maha melihat. Ya'lamu ma tubduna wa ma tukhfun. Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Dialah Allah yang tahu tentang setiap gerak-gerik kalian dalam salat kalian atau dalam aktivitas kalian. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur." Allah tahu tentang lirikan mata khianat dan segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Orang yang selamat adalah orang yang membersihkan hatinya. Dia senantiasa membersihkan jiwanya. Di setiap waktu dan di setiap tempat ia jaga dan ia merasa bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengasihi dirinya. Kemudian yang paling merugi adalah ketika Allah berikan kepada hamba hati, akan tapi ia tidak gunakan untuk memikirkan kalam Allah, ia tidak gunakan untuk memikirkan Al-Quran,
bertahun-tahun ia hidup di dunia, Allah berikan kenikmatan hidup dan kenikmatan lainnya. Akan tetapi hati tersebut tidak lagi menyerap firman Allah Subhanahu wa taala. Hati tersebut tidak lagi mendengarkan syariat yang dibawa oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati itu telah keras sekeras batu. Ia tidak lagi bisa menerima hidayah dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah. Maka orang seperti ini merupakan orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berusaha memiliki hati yang selamat, maka kalahkanlah setiap keinginan buruk kita. Jika toh seandainya kita jatuh ke dalam kubangan kemaksiatan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu bani Adam khata', kullu bani Adam khata'. Ya, benar. Semua anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Pernah melakukan salah. Bukan berarti Allah memuji orang-orang yang tidak pernah salah. Allah tidak pernah memuji hamba yang tidak pernah salah. Karena hakikat manusia pasti pernah salah. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati hamba yang terbaik, wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah dia selalu berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Solusi dari semua permasalahan hati kita adalah senantiasa dan mau senantiasa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa bahwasannya hati kita merupakan hati yang bersih. Jangan pernah merasa bahwasannya amalan kita sudah banyak. Ketika perasaan itu ada dalam diri kita, seandainya Anda telah melaksanakan salat Jumat, kemudian terbetik dalam hati Anda, yang penting saya sudah sholat wajib, maka itu merupakan bentuk kekurangan hati kita dan iman kita. Mengapa Anda tidak merasa atau kita tidak merasa senantiasa kurang dalam beribadah kepada Allah? Salah satu di antara kelemahan kita adalah senantiasa merasa berpuas hati dari ibadah yang kita lakukan, sehingga hati kita tidak termotivasi untuk menambahkan ibadah-ibadah yang sunnah. Bahkan di antara kita banyak yang tidak mengetahui fadilah keutamaan ibadah-ibadah sunnah. Yang penting, yang wajib dikerjakan sekalipun tidak ditambah dengan sunnah. Maka ini adalah pemikiran-pemikiran yang dangkal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hati kita adalah hati yang lemah. Sedangkan godaan-godaan yang malingkan kita dari keimanan kepada Allah itu sangatlah berat. Oleh karenanya senantiasalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka senantiasa melakukan kezaliman. Allah sifati sifat hamba itu suka melakukan kezaliman, siapapun itu. Sekalipun orang itu dianggap alim, ulama, kiai, ustadz, tuan guru dan yang lainnya, ia tetap statusnya sebagai seorang hamba yang suka melakukan kezaliman. Allah masukkan dalam kategori ayat tersebut di surah Az-Zumar. La taqnatu min rahmatillah. Allah berfirman, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa apabila kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kalian. Ketika hamba itu berbuat kezaliman, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, ia dituntut untuk selalu bertaubat kepada Allah. Ingat sekali lagi, Allah tidak pernah memuji hamba yang tidak pernah melakukan dosa. Akan tetapi Allah memuji hamba ketika ia melakukan dosa dan maksiat, ia segera kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam ayat yang lain, "Fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun."
la'allakum tuflihun. Maka bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang beriman, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Apapun penyakit hatinya, apapun permasalahannya, apapun dosanya, tetaplah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa dengan mengatakan bahwasannya saya hamba yang berdosa, tidak layak untuk beribadah, tidak layak untuk kembali kepada Allah, sehingga ia terus bergelimang di atas kemaksiatan. Tidak. Allah tidak pernah menutup pintu taubat kepada seorang hamba yang mau bertaubat selama ruhnya masih ada dalam jasadnya. Ketika sakaratul maut, maka Allah tidak lagi menerima taubatnya. Ketika matahari terbit dari arah barat, maka Allah tolak kembali taubatnya. Sebelum dua kondisi tersebut berada dalam diri kita atau kita jumpai, maka selayaknya bagi kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang memiliki hati yang beriman lagi bersih, selamat dari semua penyakit-penyakit. Jika seandainya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah anugerahkan kita untuk senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi orang selamat di dunia dan di akhirat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'an qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'daka a'dadin ya qawi ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah wa aqimus salah.